Kalau ada kata-kata tidak ada paksaan, berarti syahadat itu harus dilakukan dengan kesadaran diri yang penuh. Makanya sering kita dengar, oh dia sedang menuhankan hawa nafsunya. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku seneng banget loh. Saya jauh-jauh ya. Iya, bisa datang ke Menyeberangi, UPD. saya menyeberangi berapa kabupaten, berapa Provinsi. Ya. Provinsi Jawa Barat ke Provinsi Jakarta ke Provinsi Banten. Apa Jauh. kabar, Dek? Alhamdulillah. Jauh ya, Bo? Jauh banget. Kita tadi habis ada acara di UPD. Ya, apa sih Tangsel. UPD itu? Unit pelayanan disabilitas. Kan ada contekannya ya? Iya. Unit pelayanan disabilitas. Yang aktivitasnya banyak banget ternyata. Iya. Main-main lah ke sini. Oke, kita bisa mulai nggak nih? Bisa. Apa kita mulainya? Oke, mulainya dengan apa nih? Ini deh Mas, syahadat. Oh ya, syahadat. Maksudnya syahadat sebagai apa nih? Syahadat sebagai, saya buka contekan. Lupa. Syahadat sebagai pengertiannya syahadat aja dulu. Singkat. Oke, persaksian. Persaksian sehingga orang-orang yang melakukan persaksian itu tanpa ada paksaan. Masuk kan? Masuk. Iya. Ayatnya di ayat berapa? Seingatku Al-Baqarah ya? Iya, 256. 256. Oke, kita baca ya. Oke. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Sesungguhnya telah jelas perbedaan antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barang siapa ingkar kepada Togut dan beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Iya. Kalau ada kata-kata tidak ada paksaan, berarti syahadat itu harus dilakukan dengan kesadaran diri yang penuh. Bahwasanya syahadat itu mempunyai konsekuensi. Oh gitu ya? Iya, karena syahadat kan rukun Islam yang pertama. Iya. Berarti ada konsekuensi berikutnya. Ada sholat, ada zakat, ada puasa, ada zakat, dan ada haji. Nah, kita mau menerima itu enggak? Yang 4 itu kan? Nah, kemudian kata-kata bersaksi ini kan seharusnya di ranah apa? Persaksian ya. Artinya kita harus mengetahui kejadiannya. Betul. Nah, mengetahui kejadiannya satu-satunya adalah dengan cara berquran. Nanti baru di situ ketika kita mengikuti semua yang ada di Quran, kita baru bisa disebut bersaksi. Bersaksi itu bisa kita definisikan juga karena persaksian itu benar, kita mau menyembah. Oh ya. Kan kita udah menjadi saksi nih. Oh iya, ini isinya benar semua nih Al-Qur'annya. Menjadi saksi ya, bukan katanya-katanya. Bukan. Oke. Jadi kalau menjadi saksi itu harus melihat langsung dan harus mengikuti apa yang ada di dalamnya kan. Berarti kita terlibat di dalamnya. Betul. Bukan dari luar. Bukan dari luar. Terlibat itu artinya apa? Apa yang kita baca terimplementasikan menjadi sebuah perbuatan. Baru disebutnya terlibat. Baru disebut persaksian. Nah, karena kita mau melakukan semua itu, maka kita disebutnya menyembah. Nah, menyembah itu jadi apa? Menyembah itu artinya ketika kita mengikuti segala sesuatu yang memang diharuskan. Contoh misalnya, kita menyembah Allah. Baru disebut menyembah Allah adalah ketika kita mengikuti aturannya kan? Ada nggak saat-saat kita tidak menyembah Allah? Ya saat kita nggak mengikuti aturannya. Iya. Saat kita lengah. Saat kita lengah atau saat kita sedang mengikuti hawa nafsu. Makanya sering kita dengar, oh dia sedang menuhankan hawa nafsunya. Nah, bahwa Allah bukan Tuhannya dia. Iya, artinya di sini Tuhan itu adalah posisi.
posisi yang kita dapat ketika kita melakukan penyembahan. Berarti ini urusan skala prioritas nih. Paling Iya. atas nih, kita naruh Allah di mana? Bener. Sebagai Tuhannya siapa? Apakah Allah? Apakah Netflix? Apakah kegiatan apa gitu? Itu kan, Iya. bukan itu posisi kan? Posisi. Nah, Allah bisa menjadi Tuhan konteksnya ketika kita sudah melakukan penyembahan. Jadi Allahnya menjadi Tuhan. Terus apakah bisa kalau Tuhannya selain Allah? Nggak bisa harusnya. Harusnya nggak bisa. Tapi di hari ini kita bisa mempunyai Tuhan selain Allah. Dan itu yang sering kita sebut sebenarnya berhala. Oh. Ya, jadi berhala itu jangan seperti yang kita bayangkan patung ya. Enggak. Berhala itu konteksnya adalah sesuatu yang kita sembah selain Allah. Oh, oke. Jabatan, ketika kita jadikan skala prioritas, kita lebih takut sama pimpinan, sama bos dibanding Daripada aturannya jam waktu Allah. daripada waktu sholat enam habis. Ya, itu berarti di saat itu kita sedang menuhankan selain Allah itu kan. Tapi itu kadang suka kayak gitu secara nggak sadar tuh. Ya udah deh, sholat bisa dikodok kan. Sementara ini lagi nanggung nih sama kerjaan. Iya. Ya mungkin kalau misalnya sedang mengoperasi itu beda. Iya. Tapi kalau memang untuk hal-hal yang tertentu kan ya enggak kayak gitu. Jadi kita harus bisa bedakan nih antara menyembah Tuhan dan berhala. Menyembah itu artinya mengikuti aturannya. Aturannya siapa? Dalam hal ini aturannya Allah. Aturannya Allah ada di mana? Ada di Al-Quran dan hadis. Ya. Ketika kita sudah mengikuti itu, maka Allah itu otomatis kita posisikan menjadi Tuhan. Ya. Namun ketika kita tidak memposisikan Allah menjadi Tuhan, pasti ada yang menggantikannya, yaitu berhala tadi. Oh. Gitu. Berhala menjadi Tuhan kita. Berhala yang menjadi Tuhan kita, nggak tahu itu duit, jabatan, dan seterusnya. Itulah berarti kita menyembah berhala. Iya, mungkin bisa dibuka surat 2:256. Loh, 256 udah tadi? 2:256 tadi. Oh, 2:165. Sorry. 165. Dan di antara manusia ada orang yang menyembah Tuhan selain Allah sebagai tandingan yang mereka cintai seperti mencintai Allah. Wah. Adapun orang-orang yang beriman sangat besar cintanya kepada Allah. Sekiranya orang-orang yang berbuat zalim itu ketika mereka melihat azab pada hari kiamat, bahwa kekuatan itu semuanya milik Allah dan bahwa Allah sangat berat azabnya. Niscaya mereka menyesal. Apa yang kamu dapat dari ayat itu? Ya penyesalan belakangan ya. Oke, kalau yang di awal? Di antara manusia ada orang yang menyembah Tuhan selain Allah, yaitu menyembah berhala itu. Iya, tapi dia memiliki rasa cinta yang sama. Sama, jadi kalau disuruh bandingin, kamu lebih cinta Allah apa cinta berhala, apapun itu berhalanya gitu. Conditional ya, kan nggak bisa gitu ya. Itu kan ayat itu bilang gitu. Berarti di situ kan Allah tidak mau diduakan. Nggak bisa dibikin level sama, men. Iya, benar. Ayatnya bilang gitu. Jadi mungkin cukup sekian dulu deh obrolan sore ini tentang menyembah Tuhan dan berhala. Gitu ya. Ya, nanti kita lanjut lagi ya. Kita lanjut lagi, nggak tahu nanti di mana gitu, mungkin di mobilmu lagi. Baik, saya cukup sampai di sini dulu. Saya Wiwit pamit. Saya Nana pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.